Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemerhati roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah bab muamalah dari kitab Syarah Umdatul Fiqih, dan kita akan lanjutkan pembahasan dalam bab wakaf bersama Ustaz Dr. Awandi Tirmizi hafizahullahu taala. Kami akan memberikan kesempatan yang luas juga bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya dalam bab ini. Anda bisa menyampaikan pertanyaan perihal bab wakaf secara khusus di line telepon 0218236543, dan pertanyaan via chat WhatsApp Anda bisa sampaikan di line telepon, di line WhatsApp di 0218236543. Dan jangan lupa menyertakan nama dan alamat Anda. Kita akan mulai kajian dan pembahasan pagi ini. Kepada Ustaz Farid Tafadhol Mashkura. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pertemuan sekarang kita akan menyelesaikan aturan-aturan ketentuan dalam masalah wakaf, di mana semuanya kembali kepada ucapan dari si wakif. Seperti apa bentuk wakafnya, apakah wakafnya berbatas waktu, atau wakafnya untuk kepentingan umum, atau wakafnya untuk kepentingan diri sendiri selagi masih hidup. Nanti ketika wafat, wakafnya baru menjadi berpindah kepada kepentingan umum, dan seterusnya. Nazirnya seperti apa, sifatnya, ketentuannya, kemudian apakah nazir boleh mengambil upah atau biaya pengelolaan, berapa besarannya, itu kembali semuanya kepada lafaz wakif. Maka sebelum berwakaf, sebaiknya tanyakan kepada ahlinya, agar nanti kalau Anda sudah berikrar, dan ikrar Anda tidak terlalu detail seperti tadi, nanti akan kembali kepada sesuatu yang mungkin di awal tidak Anda harapkan. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yarji'u fil waqfi masrifuhu wa syurutuhu wa tartibuhu wa idkhalu man sya'a bi sifati ikhrajihi biha ila lafdil waqif. Dan penggunaan barang wakaf, persyaratan, penataannya, serta hal-hal yang mengikut sertakan atau membatalkan keikutsertaan orang lain di dalamnya harus sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh lafaz waqif. Kan yaqul yu'til fuqara al-aitam. Seperti wakif menyatakan diberikan hasil wakaf ini kepada orang-orang fakir dari aitam, anak-anak yatim yang fakir. Wala yu'til fuqara ghairul aitam. Dan jangan diberikan kepada orang-orang yang fakir selain yatim atau yang tidak yatim. Di annal waqfa sabata biqaulihi lahu. Karena ketetapan wakaf ditetapkan sesuai dengan pernyataan wakif. Fawajaba an yarji'a fihi ila qawlihi. Maka wajib dikembalikan semuanya kepada perkataan waqif. Lianna ba'dhu sahabati alladhina awqafu awqafan ka Umar wa Zubair wa ghairihima fasalu fi dhalika liya'mala bihi fadalla ala anna al-marji'a fi dhalika ila al-waqif. Karena sebagian sahabat yang mewakafkan hartanya seperti Umar dan Zubair dan selain keduanya menyebutkan atau menetapkan merincikan hal tersebut dan diamalkan atau dilakukan sesuai dengan pernyataannya, maka ini menunjukkan bahwa dikembalikan kepada pernyataan waqif. Nah, ya. Wakaf, kemudian penerima manfaat siapa saja, bentuk wakafnya seperti apa, apakah wakaf keluarga atau wakaf kebajikan, ya,
atau sementara atau hukum asalnya selamanya, syarat-syaratnya, kemudian urutannya, maka dia mengatakan, selagi saya dan anak-anak saya yang langsung masih hidup, kami yang mendapatkan manfaat dari harta wakaf tersebut. Ya, bila kami telah wafat, ke cucu kami, ke cucu saya, baik laki-laki ataupun perempuan, atau untuk cucu dari laki-laki saja atau dari perempuan saja. Kemudian bila sampai ke cucu generasi ketiga umpamanya, maka barulah untuk kaum muslimin. Itu tertib urutannya harus diikuti sesuai dengan lafaz si wakif. Tidak bisa nazir seenaknya. Dia lafaznya kembali siapa yang mendapat, siapa yang tidak dengan sifat tertentu. Kembali kepada lafaz wakif. Umpamanya dia mengatakan ini manfaat wakaf ini untuk kaum muslimin yang ada di kampung tengah, maka tidak boleh diberikan ke kampung Udik atau kampung Ilir, hanya untuk kampung tengah saja. Ya, seperti itu. Bersama saja kalau dia mengatakan manfaat dari wakaf gedung saya ini atau kebun saya ini untuk fakir miskin yang mereka yatim, maka yang non yatim walaupun dia fakir miskin tidak boleh diberikan tersebut. Kalau dia mengatakan fakir miskin yang yatim yang mereka belajar ilmu syar'i, berarti yang belajar ilmu umum tidak dapat, hanya belajar ilmu syar'i saja. Kembalikan semuanya kepada lafaz wakif. Apa landasan hukum ketentuan tersebut? Karena wakaf pada dasarnya adalah sebelum diikrarkan milik dia, pokok hartanya, maka terserah si wakif mengucapkan apa, selagi tidak bertentangan dengan syariat. Juga sahabat Nabi SAW yang mereka berwakaf seperti Umar dan Zubair, mereka juga rincikan. Seperti Umar mengatakan, ya, diberikan juga kepada penazir, tapi tidak untuk memperkaya diri. Boleh juga diberikan kepada tamu dari nazir, dan seterusnya lafaz seperti yang Umar. Maka untuk diamalkan seperti itu, maka dengan demikian rujukan landasan, rujukan dari wakaf untuk apa manfaatnya kembali kepada lafaz dari wakif. Maka bila ada kasus wakaf, pertama ditanyakan si wakif dulu ucapannya seperti apa. Ya, kalau ada yang tertulis tentu lebih jelas. Kalau tidak tertulis tentu sebaiknya ada 2 orang yang saksi ucapan dia seperti apa. Karena itu akan menentukan manfaat wakaf seperti apa. Lanjut. وكذلك الناظر عليه والنفقة عليه. Dan demikian juga berkaitan dengan saksi atau nazir wakaf dan untuk siapa wakaf diberikan. Ay ma yanfiqu ala naziri wa ma yahiqqu lahu Wa nafaqu alaihi itu biaya operasional nazir. Baik, Ustaz. Demikian juga berkaitan dengan nazir wakaf dan biaya operasional yang dikeluarkan atas barang wakaf. Ay ma yanfiqu ala nazir wa ma yahiqqu lahu akhdhuhu li nafsihi min ghulatil waqfi yarji'u fi dhalika kullihi ila qawli al-waqif. Maka apa yang dikeluarkan oleh nazir yang berkaitan dengan operasional dan apa yang menjadi hak baginya dari hasil yang diperoleh dari wakaf, maka ini dikembalikan seluruhnya kepada pernyataan waqif, orang yang berwakaf. Li'anna al-waqfa thabata bi qawli waqif, fa wajaba an yarji'a fi ta'yin an-nadhiri alayhi. Dan sesungguhnya wakaf tertetapkan dengan pernyataan dari wakif, maka wajib semua dikembalikan dalam sisi penentuannya yang ditentukan oleh penetapannya yang dilakukan oleh nazir atas pernyataan tersebut. Wa fi ma yu'tahu hadan nazir ila qawli hadal waqif. Dan demikian juga apa yang diberikan
kepada nadhir sesuai dengan pernyataan waqif. Lima sabata an Umar kama sabaqa, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Umar sebagaimana penjelasan sebelumnya. Min annahu adina lin nadhiri ala waqfihi an ya'kula minhu bil ma'rufi wa yut'imu sadiqan ghair mutamawil fihi. Di mana Umar memberikan izin kepada nadhir atas barang wakafnya, diperbolehkan baginya untuk memakan dengan cara yang ma'ruf dan memberikan kepada temannya dengan tanpa berlebihan atau tidak diberdayakan. وروي أبو داود عن عمر أيضا أنه ذكر في وقفه أنه تليه حفصة معشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها. Dan diriwayatkan dari Abu Dawud dari Umar bahwa beliau menyebutkan di dalam wakafnya untuk diberikan kepada Hafsah selama beliau hidup, kemudian setelahnya yaitu dari anak keturunannya. Walinadhiri an yaj'ala an-nadhara ala waqfihi li nafsihi ma'asha. Dan demikian bagi nadhir untuk menjadi saksi bagi wakafnya selama dia hidup. Wa hadha mujma' alaihi bainas sahabah. Dan ini menjadi kesepakatan di antara para sahabat. Walahu an yaj'alahu li ghairihi fi hayatihi aw ba'da mamatihi. Dan diperbolehkan baginya untuk diberikan untuk dirinya sepanjang hidupnya atau setelah mati. Lima sabaqa dzikruhu. Naam. Ya, begitu juga penentuan siapa nazir dan penentuan berapa biaya untuk nazir, upahnya dia. Itu tergantung lafaz dari wakif. Ya. Kalau wakif dia mengatakan nazir dari wakaf saya ini adalah saya sendiri selagi masih hidup. Bila saya wafat, nazirnya adalah anak-anak saya yang mengerti mengelola harta, yang pintar dan salat 5 waktu dan takut, yang paling bertakwa. Ya. Atau dia mengatakan keturunan laki-laki anak-anak saya yang mereka mengerti agama Islam, tamat dari sekolah agama Islam, dari pesantren atau lainnya. Ya. Dan mereka nazir ini boleh saya izinkan mereka mengambil manfaat dari harta wakaf itu, umpamanya sebanyak 10 senilai kurs 10 gram emas per bulan. Ya. Kalau rupiah nanti setelah 30 tahun tidak ada lagi harganya. Nah, jadi kalau senilai 10 gram emas, nah, itu cukuplah untuk biaya kebutuhan nazir, ya, dalam hal tersebut. Ya. Kemudian apa tugas nazir juga dikatakan seperti itu. Kalau dia ingin memberikan ke lembaga untuk sebagai nazir, juga bisa dia mengatakan, ya, setelah saya wafat ini akan diberikan ke yayasan dakwah X, atau sekarang saya tunjuk nazirnya yayasan X. Yayasan X boleh ngambil fee dalam pengelolaan tersebut? Tidak boleh. Kecuali kalau si wakif mengatakan, maka perusahaan X, pengelola yayasan dakwah X tersebut boleh mengambil umpamanya 5% dari hasil bersih dari harta wakaf tersebut, dan sisanya diberikan untuk umpamanya para dai, para guru mengajarkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dibagi kepada mereka. Ya. Apa alasannya? Dalilnya, ya, ini kan harta dia berhak menunjuk siapa saja. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Umar ketika berwakaf dia mengatakan bahwa diizinkan dalam mengelola wakaf tersebut, dia pengelola memakan hasil harta wakaf dengan cara yang ma'ruf dan sudah kita jelaskan. Juga boleh dia berikan kepada temannya, tapi bukan untuk memperkaya diri. Ya. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa wakafnya Umar
itu sebagai nazirnya adalah Hafsah binti Umar, istri Nabi SAW, ibundanya para kaum mukminin, ibundanya kita. Selagi Hafsah masih hidup, radhiyallahu ta'ala anha. Setelah itu, kata Umar, maka yang akan menjadi nazirnya adalah orang yang cerdas, yang mengerti, yang amanah dari keluarga Hafsah. Dari anak Hafsah, tentu anak laki-laki yang pintar, cerdas, mengelola harta. Bila sudah anaknya level anak selesai, kepada level cucu dari anak laki-laki. Dia min ahliya. Juga nazir dia juga boleh mengatakan bahwasanya yaj'al an-nazara ala waqfihi li nafsihi ma 'asha wa hadha mujma' min as-sahabah. Para sahabat Nabi sepakat bahwa nazir boleh menjadikan hak ke pengawasannya terhadap wakaf itu untuk dirinya selama hidup. Juga boleh dia memberikan setelah dia wafat, pada saat dia hidup atau setelah wafat, kepada siapa yang dia kehendaki dari pihak lain. فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان للذكر والأنثى بالسوية. Apabila seseorang mewakafkan kepada anak dari seseorang, kemudian kepada orang-orang miskin, maka dalam ini baik laki-laki maupun wanita diberikan hak yang sama. Karena ini merupakan dari muqtada konsekuensi lafaz pernyataan waqif, di mana waqif tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, maka wajib untuk diamalkan perkataannya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya. Kalau waqif mengatakan manfaat dari kebun ini, dari gedung ini adalah untuk anak laki-laki dari Pak Abdullah bin Amir, namanya umpamanya Abdurrahman bin Abdullah bin Amir, untuk dia. Bila dia wafat, ya, untuk para fakir miskin, kalau ditentukan fakir miskin kampung tengah, ya. Lalu para fakir miskin kan ada laki-laki, ada perempuan, ada tua, ada dewasa, ada kecil. Itu bagaimana pembagiannya? Dibagi rata. Bukan 1:2 laki dan perempuan, bukan. Karena dia mengatakan untuk para fakir miskin. Ini konsekuensi dari ucapannya, ya, di mana tidak ada perbedaan laki dan perempuan, maka itu wajib diamalkan. Wasir. Ila an yafdhila ba'dhum ila an yufaddil ba'dhum, kecuali muwakif atau wakif menyatakan melebihkan sebagian di antara mereka. Fayutuna bihasbi tafdhilihi, maka diberikan sesuai dengan pernyataan wakif keberlebihannya. Falau qala yu'ti dzakar thalatha adhaf ma tu'tahu unsa mathala. Seperti wakif menyatakan untuk diberikan 3 kali lipat bagian untuk laki-laki dari wanita, atau wakif mengatakan yu'til kabiri minal dzukur wal inath di'af ma yu'tahu sigar masalan. Atau wakif menyatakan berikanlah kepada orang-orang yang dewasa baik laki-laki maupun wanita sejumlah lebih besar bagian dari yang kecil. Di'fa 1 kali lipat. Nah, 1 kali lipat. 100% lebih. Maka wajib diamalkan sesuai dengan pernyataannya. Nah. Ya. Kalau wakif mengatakan umpamanya bahwa kalau di atas kan tidak membedakan laki, perempuan, kecil, besar. Kalau dia bedakan, dia mengatakan ini harta wakaf untuk kaum muslimin di RT 1 Kampung Tengah, RW 2. Ya, ada laki, ada perempuan, dan dia katakan untuk laki-laki 3 bagian, untuk perempuan 1 bagian. Maka laki-laki dapat 3 kali, perempuan 1 kali. Kalau
Ada yang mengatakan laki-laki 4:1, 4:1, 2:1, 2:1. Atau dia mengatakan yang tua, laki-laki perempuan yang tua dapat 2 kali lipat dari 2 kali dari yang kecil. Maka ucapan si wakif ini yang wajib dilaksanakan. فإذا لم يبق منهم أحد أي إذا مات أولاد فلان الذي عينهم رجع إلى المساكين فأعطوا غلة الوقف لأنه رتبهم كذلك. Dan apabila tidak tersisa seorang pun atau wafat anak dari orang yang telah ditentukan untuk diberikan wakaf, maka hasil wakaf diberikan semuanya untuk orang-orang miskin. Yaitu diberikan hasil dari wakaf karena telah ditentukan tertib bagiannya setelah anak tersebut. Nah. Ya, tadi dia mengatakan ini untuk Abdurrahman bin Abdullah bin Amir. Nah. Qadarullah wafat setelah sekian tahun dan harta wakaf terus berkembang. Nah. Ini manfaat untuk siapa? Tadi kan dia mengatakan untuk fakir miskin bila si Abdurrahman wafat. Maka setelah itu kembali kepada fakir miskin lagi. Lanjut. ومتى كان الوقف على من يمكن حصره كان يكون الواقف أوقف على طلاب مدرسة معينة وعدد هؤلاء الطلاب محصور يمكن أن تشملهم غلة الوقف لزم استيعابهم به. Dan apabila wakaf dapat ditentukan pembagiannya secara tertentu, dibatasi, seperti wakif mewakafkan kepada siswa madrasah tertentu dan jumlah daripada madrasah tersebut terbatas, maka bisa diberikan kepada seluruhnya, lazima isti'abuhum bihi, maka wajib untuk diberikan seluruhnya kepada mereka. Wa lazima aidu at-taswiyah bainahum, dan wajib pula diberikan sesuai dengan jumlah yang sama di antara mereka. Lianna hadza huwa muqtada ma syaratahu al-waqif. Dan ini merupakan konsekuensi dari apa yang ditetapkan dan disyaratkan oleh waqif. Liannahu syaraka bainahum wa itlaqu tasyrik yaqtadi taswiyah. Karena waqif telah memberikan seluruhnya di antara mereka dan memutlakkan tasyrik, yaitu memberikan konsekuensi juga persamaan dari sisi pemberiannya. Wa qad amkana al-amalu bihi, dan sangat dimungkinkan untuk ditunaikan sesuai dengan apa yang dinyatakan. Fawajib al-amal bi maqtadahu, maka wajib diamalkan sesuai dengan konsekuensi pernyataannya. Ya, kalau dia punya gedung kebun besar, Nah. hasilnya per tahunnya 10 miliar hasil laba bersihnya. Lalu dia mengatakan, ini aku wakafkan semuanya kepada siswa-siswi umpamanya Mahad Syatibi, Hafiz Quran. Kalau ini kan tertentu Mahadnya Mahad Syatibi dan jumlahnya berapa mahasiswanya? Enggak umpamanya semuanya 500. 10 miliar dibagi 500 berapa? 2 jutaan sudah. 200 juta. Nah, apa 20 juta? 20 jutaan, 20 jutaan. 20 juta. Nah. 20 juta cukup setahun untuk biaya pendidikan orang siswa. Setahun, insyaallah. Ya, kalau umpamanya biayanya 1 juta kali 12, 24. Nah. Kurang ya. Kurang. Jadi pas lah kalau dibayar di awal di depan cukup. Nah. 20 juta per siswa, sehingga siswa gratis, bukan sekolah gratis itu bukan berarti sekolah tidak dapat apa-apa. Kalau dengan wakaf tadi, itu yang gratis karena ada tunjangan dari wakaf. Oh, nah, Masya Allah. Ya, bukan guru dan fasilitasnya simsalat dengan cara sekali gerak tangan jadi dan dapat biaya hidup, tidak. Sahih. Kalau dikatakan di Arab Saudi sekolah gratis, bukan gratis, negara yang membayarkan. Masya Allah. Ya. Di Al-Azhar kuliah gratis, bukan gratis. Al-Azhar itu wakaf kebun-kebun kurma dari abad ke-6 Hijriah. Yang diwakafkan untuk Al-Azhar. Ya.
Seperti itu ya. Maka selagi masih memungkinkan, kecuali sudah tidak memungkinkan, nanti akan ada. Kalau dia mengatakan seluruh yang belajar ilmu syar'i di Indonesia, wah itu mah banyak banget. Ya, kan nanti ada prioritasnya. Tapi selagi masih memungkinkan, dibagi rata. Kalau umpamanya biaya pendidikan per anak umpamanya hanya 500.000 per bulan, ada kelebihan tadi dari apa tadi 20 juta per orang, 500.000 per bulan kali 12 cuma 6 juta. Yang 20 jutanya diberikan uang saku santri-santri tadi, hingga orang semangat belajar ilmu syar'i. Masih sekolah aja sudah dapat uang saku. Nah, sahih. وتسوية بين الموقوف عليهم إذا إنما تكون إذا لم يفضل الواقف بعضهم على بعض, dan memberikan hak yang sama kepada yang diberikan wakaf apabila pewakaf tidak melebihkan antara satu dengan yang lainnya. فإن فضل بعضهم على بعض كان يقول يعطى المتزوج من طلاب هذه المدرسة ربع ما يعطاه غير المتزوج لازم تنفيذ قوله وشرطه. Apabila wakif melebihkan antara satu bagian dengan bagian yang lain di antara mereka dengan mengatakan berikanlah kepada yang sudah menikah dari siswa atau mahasiswa madrasah ini 1/4 lebih dari yang belum menikah, maka wajib diberikan sesuai dengan pernyataan dan persyaratannya. Li'anna al-waqif thabata biqaulihi, karena wakaf ditetapkan berdasarkan pernyataan pewakif. فلزم تنفيذ شرطه في كيفية توزيع غلة وقفه وهذا مجمع عليه. Maka wajib ditunaikan persyaratannya di dalam pemberian atau membagikan hasil wakaf, dan ini menjadi kesepakatan ulama. Ya. Dan penerima manfaat wakaf tadi wajib mendapat sama, kecuali kalau si wakifnya membedakan. Kalau dia mengatakan umpamanya yang nilainya mumtaz itu dapatnya 2 kali atau 3 kali dari yang nilainya jiddan. Yang makbul nilainya tidak dapat uang saku, tapi tetap biaya sekolahnya gratis umpamanya. Dari hasil wakaf dibayarkan untuk uang sekolahnya. Itu terserah. Di sini dia contohkan yang menikah dapat 1/4, ya harusnya 4 kali bukan 1/4, karena dia punya anak istri yang dinafkahinya, sedangkan waktunya habis untuk menuntut ilmu syar'i. Ya. Wa illam yakun yumkinu hasruhum wa dhalika idza kana qawt al-waqf la takfi li jami' ma awqafa 'alayhim ka'an yuqifa 'ala fuqara'il muslimin jaza tafdilu ba'dhum 'ala ba'd. Dan apabila tidak dimungkinkan untuk diberikan semua, yaitu apabila hasil daripada wakaf tidak mencukupi seluruh orang-orang yang ingin diberikan wakaf, seperti wakif mewakafkan kepada fuqara kaum muslimin, maka dalam hal ini diperbolehkan melebihkan sebagian di antara mereka. Fayajtahid an-nadhir fi taqdimi ba'dihim ala ba'd. Maka nadhir berusaha untuk mendahulukan atau melebihkan sebagian dari yang lainnya. Kan yakuna hunaka unasun faqruhum ashad min ghairihim. Seperti dengan memberikan orang-orang yang kefakirannya lebih fakir di antara selainnya atau yang semisalnya. Li'annahu la yumkin isti'abuhum jami'ah, karena dalam hal ini hasil wakaf tidak bisa diberikan kepada seluruhnya. Falam yajib wa hadha mujman alaihi. Maka dengan ini tidak wajib diberikan sama rata, dan ini menjadi kesepakatan. Wa li'anna man jaza hirmanuhu jaza tafdilu ghairihi alaihi. Dan dengan wa li'anna man jaza hirmanihi hirmanuhu jaza tafdilu ghairihi alaihi kama fi zakat. Karena sesungguhnya siapa yang diperbolehkan untuk tidak diberikan, maka diperbolehkan untuk dilebihkan kepada selainnya, sebagaimana dalam bab zakat. Ya. Kalau dia mengatakan hasil dari kebun saya ini
atau gedung saya ini diberikan kepada fakir miskin di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat fakir miskinnya berapa puluh juta. Ya. Sedangkan hasilnya hanya tadi 10 miliar. Tentu per orang paling dapat 100.000 rupiah. Maka dalam hal ini nazir boleh mengambil kebijakan, berijtihad. Seperti apa kebijakan nazir? Ya dia lihatlah mana yang lebih membutuhkan dan dari mana, di mana sumbernya berada. Oh, ini harta wakafnya dan si wakifnya di Kampung Tengah tinggalnya. Ya udah prioritaskan di Kampung Tengah. Alhamdulillah untuk fakir miskin Kampung Tengah umpamanya kalau dibagi rata masing-masing dapat umpamanya 5 juta. 5 juta sangat bagus untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Andai umpamanya fakir miskin di Kampung Tengah itu masing-masing cuma dapat 500.000 rupiah. 500.000 rupiah tidak cukup untuk sebulan. Lalu apa yang dilakukan nazir? Dia lihat lagi. Udah, kita lihat yang kekurangan kebutuhan pokoknya yang lebih tinggi. Dia turunkan lagi. Umpamanya dari 1.000 fakir miskin itu ukurannya, pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hariannya. Maka dilihat ada yang kekurangan kebutuhan pokoknya 90%, ada 80%, 70%. Ada yang kurangnya cuma 5%, 10%. Ya, dilihat kalau di angka kekurangannya 10% itu masih berguna enggak kalau diratakan? Masih dapat manfaat besar. Masih belum. Naikkan lagi standarnya dari 10%, coba di 50%. 50% yang kekurangan kebutuhannya dari hasil pendapatan maksimal harian mereka atau bulanan mereka. Ini agak mending. Bisa masing-masing dapat 3 juta per bulan. Ya udah, itu lakukan. Si nazir. Itu kebijakan dari nazir. Kalau masih belum, tarik terus. Sampai ke angka yang paling yang kebutuhannya paling tinggi, kekurangannya sampai 90%, masih dapat mereka umpamanya 5 juta. Ya udah, di sini baru kita bagikan. Ada berapa mereka? Ada 200. Bagikan hasil tadi kepada mereka. Wa yajuzu takhsisu wahidin minhum bihi, dan diperbolehkan untuk mengkhususkan salah satu di antara mereka. Idza lam yattasi illa li wahidin minhum fayutu aktsaruhum hajatan wa nahwu dzalika min al-asbab al-muqtadiyah li taqdimi ba'dihim ala ba'd. Apabila tidak memungkinkan untuk diberikan semua, maka diberikan idza lam yattasi illa li wahidin minhum, apabila tidak memungkinkan untuk diberikan kecuali hanya kepada salah satu di antara mereka, maka berikan yang paling banyak kebutuhannya dan yang semisalnya di antara sebab-sebab yang menuntut untuk didahulukan atas yang lainnya. Li'annahu lam yumkin sarfu ila ahadin al-mawquf alaihim, karena tidak dimungkinkan untuk memberikan hasil wakaf kecuali hanya kepada salah satu di antara mereka. Fata'ayyana sarfuhu ila ahwajihim, maka ditetapkanlah diberikan wakaf tersebut kepada yang paling membutuhkan di antara mereka, karena dia lebih berhak dari selainnya. Ya, qadarullah terjadi pandemi umpamanya. Gedung tidak ada yang kontrak. Di operasional tetap berjalan di gedung. Ya. Tapi dari hasil pendapatan sebelum pandemi masih ada sisa untuk biaya tadi. Maka masih ada sisanya ini untuk biaya maintenance gedung dan pengembangan. Maka yang sisanya ini hanya cukup untuk satu keluarga. Anggap umpamanya jadi 5 juta lagi. Ya. Maka tadi wakafnya untuk fakir miskin Kampung Tengah. Bunyi lafaz wakifnya. Ini 5 juta paling satu keluarga paling. Lalu si keluarga yang mana? Lihatlah yang kebutuhannya tidak terpenuhi tadi yang paling tinggi. Ada yang 100% karena pemain disabilitas dan harta yang ada tidak cukup. Sudah berikan ke dia.
sama halnya dengan memberikan zakat. Ya, dalilnya sama dengan memberikan zakat. Anda berzakat, zakat Anda umpamanya 100 juta rupiah. Ya, Anda hitung ring satu Anda. Fakir miskin di ring satu Anda tinggal. Cukup tidak atau mereka? Ya, kalau suruh ngantri semuanya dapat masing-masing 100 ribu, itu tidak sesuai dengan makna zakat. Ya, makna zakat itu membuat orang-orang terpenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, lebih baik Anda berikan kepada satu fakir miskin. Ya, umpamanya zakat Anda cuma 5 juta. Cari fakir miskin di ring satu. Di ring satu tadi tetangga, ya, atau ada yang karyawan yang kerja di rumah Anda harian, ART atau supir, ya, berikan ke dia. Lebih baik. Wabillahi taufiq. Selesai, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Lanjut dari hibah. Baik. Kita berikan kesempatan selanjutnya dalam sesi soal jawab di 0218236543. Demikian juga untuk pertanyaan chat WhatsApp, dan alhamdulillah kita telah tuntaskan bab wakaf dan ketentuannya di dalam syariat Islam. Kami berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan. Bagi Anda yang bertanya silahkan. Baik, halo. Nah. Mohon maaf terputus, kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pandangannya, manakah yang lebih utama untuk mewakafkan harta kita ketika kita memiliki 2 rumah? Apakah seluruhnya lebih baik diberikan kepada ahli waris, atau bisa kita niatkan sebagiannya diberikan kepada wakaf? Manakah yang lebih utama? Jazakallah khair. Ahli waris jelas akan dapat, ya, harta Anda. Tapi kalau Anda ingin memberikan manfaat untuk yang lain, seperti tadi, manfaat wakaf untuk para penuntut ilmu syar'i, manfaat wakaf untuk para imam masjid di kampung X, ya, sehingga kualitas imam masjid itu sesuai standar. Minimal hafal dia juz 31 juz. Minimal, ya, mengerti, faham dia tata cara sholat yang sesuai dengan diajarkan Nabi. Minimal setiap habis sholat fardu bisa dia membacakan hadis-hadis Nabi SAW dengan terjemahkan dan mensyarahkan semampunya. Mungkin membaca terjemahan Riyadhus Shalihin yang ada syarah dari para ulama, ada syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin yang sudah dibahas Indonesia kan, ada syarah Syekh Salim Al-Hilali juga ada. Minimal seperti itu. Sehingga masjid kaum muslimin hidup. Ya, orang sholat berjamaah menjadi hidup kegiatan Islam di daerah tersebut. Ya. Sehingga manfaat Anda, ahli waris, tidak terzalimi, masih ada harta untuk mereka waris, dan Anda dapat pahala wakaf yang tidak berhenti pahalanya walaupun sudah wafat, dan selain itu manfaat kepada umat sangat besar seperti tadi. Billahi taufiq. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian ikhwah yang bertanya, semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan. Baik, kita berikan kesempatan selanjutnya via telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan hamba Allah di Cibubur. Baik, silakan Pak. Silakan pertanyaannya. Ya, mau tanya, saya waktu itu pernah beli air zam-zam lewat online. Lalu qadarullah pas datang itu bocor. Lalu saya komplain. Nah, waktu komplain itu pas alhamdulillah diganti gitu uangnya. Tapi kayaknya yang ganti itu dari Gojeknya gitu.
bukan dari si penjual. Nah, itu nggak harus dibalikin kata si online shopnya itu. Jadi posisinya air zam-zam ini masih di tempat saya nih Ustaz. Nah, apakah itu halal dikonsumsi atau gimana Ustaz? Tidak ada masalah, halal konsumsi. Ya, karena kelalaian ada pada pihak delivery, pihak yang mengantarkan, dan dia menanggung risikonya. Ya, tapi karena uang Anda dikembalikan seluruhnya dan air menjadi hak Anda, tentu sebaiknya kalau Anda tahu pihak drivernya yang menanggung tersebut, Anda kembalikanlah sebesar kekurangannya. Kan tumpah bukan habis kan ya tadi ya kasusnya. Nah, Ustaz. Bocor ya Pak ya? Kalau habis 5 liter tinggal 0, ya iya Anda berhak penuh. Nah. Tapi dari 5 liter masih ada 4 liter. Berarti 20% dari uang, namanya 500.000, Nah. 100.000 berikan lagi kepada pihak yang menanggung tadi, itu pihak driver tadi. Masya Allah. Ya, tidak halal Anda ambil semuanya. Billahi taufiq. Kalau dia tidak mau, ya berikan kepada fakir miskin, niatkan atas nama dia. Nah. Baik, cukup jelas Bapak? Ya Ustaz, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Keren Ustaz. Afwan Pak, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam bab wakaf, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Emi dari Depok. Ibu ini silakan pertanyaannya Ibu. Saya punya masalah, punya problem dari keluarga ibu saya. Ibu saya itu berkeluarga 5 orang. Nah. Ibu saya itu berkeluarga 5 orang. Satu keluarga 5 orang. 3 laki-laki, 2 perempuan. Tapi semuanya tidak pernah melaksanakan sholat. Ada satu mungkin waktu terakhir mau meninggal. Pertanyaannya inti Bu, disederhanakan langsung pertanyaannya. Iya. Setelah meninggal semua, yang satu yang bungsu itu laki meninggalkan istri sama anak angkat. Apakah warisan yang ada di tanah terputus Ustaz? Tidak bisa dijawab. Ibu mohon maaf terputus di penghujung ya, pertanyaannya belum kami dapatkan ya, dan mungkin bisa ditelepon kembali ya Bu ya. Baik, kita berikan kesempatan kembali, dan bagi yang lain silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Prima, Ustadz, di Penang. Baik, Pak Prima, silakan pertanyaannya. Iya, Pak Ustadz, jadi pada tahun 2021 ayah saya meninggal. Nah. Dan memberikan hibah rumah kepada istrinya. Sebelum meninggal? Iya, sebelum meninggal, betul. Lengkap beserta sertifikatnya dan segala macamnya. Nah, lalu di dalam hibah itu ada syarat-syaratnya, ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Jadi misalnya gini, rumah itu akan dijual apabila ayah saya membelikan rumah satu lagi. Nah, terus sampai ayah saya meninggal, rumah yang satu lagi itu tidak dibelikan. Nah, tadinya rumah yang dihibahkan itu kalau kalau rumah yang satu lagi itu dibelikan, hasilnya itu untuk sedekah dan diberikan ke adik-adiknya. Nah, tapi kan sampai ayah saya meninggal, rumah istrinya itu tidak dibelikan rumah baru. Jadi tetap mendapatkan rumah yang lama. Nah, tapi ini terjadi permasalahan ketika tante saya itu seperti menagih gitu Pak Ustadz.
ini mana kan waktu itu dijanjikan kita mau dikasih uang sejumlah sekian gitu dari hasil penjualan ini. Nah, tapi kan rumah yang diberikan ke istri bapak saya itu tidak jadi Pak Ustadz dijual. Yang saya pahami, ayah Anda rahimahullah pernah menghibahkan, tapi hibahnya bersyarat. Betul. Bahwa ini hibah akan menjadi milik istrinya kalau dia beli lagi satu rumah. Bukan. Jadi memang itu diberikan buat istrinya. Nah, ayah saya itu memiliki keinginan lain untuk membelikannya sebentar. di daerah. Tadi kata Anda bersyarat, berarti sekarang tidak bersyarat. Ini tetap milik istri. Dia akan belikan yang kedua untuk saudara-saudarinya, begitu? Bukan, dia akan belikan yang kedua, tapi yang pertama harus dijual. Kalau dia belikan yang kedua, yang pertama dijual dan diberikan sedekah kepada adik-adiknya. Dia akan beli yang kedua untuk istrinya, yang pertama dijual. Rumah yang pertama. Betul. Dia tidak kunjung beli yang pertama, yang kedua. Dia tidak kunjung beli yang kedua, betul. Ya, berarti Rasulullah sudah meninggal. ya tidak ada masalah. Dia tidak ada tanggung jawab apa-apa yang sudah meninggal. Yang rumah Dan tetap ahli milik warisnya istrinya. Ahli warisnya juga tidak menanggung ya Pak Ustadz ya? Ya tidak Rencana lah. sedekah itu ya? Ya tidak, itu kan rencana. Apakah orang berencana menanggung? Tidak ada orang tidak menanggung. Nah, sahih. Baik. Cukup Terima jelas kasih ya, banyak Pak? Pak Baik. Ustadz. Alhamdulillah. Cukup jelas. Jazakallah khair. Wa iyyakum jazakallahu khair Pak, barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan bagi keluarga dan semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Iskandar Pak dari Kalimantan Nah. Timur Pak Ustaz. Baik Pak Iskandar, silakan pertanyaannya. Ini Pak, saya termasuk juga badang hamil di masjid. Ada berapa? Saya mau tanya dulu Pak Ustaz, berapa bagian itu kalau zakat itu Pak Ustaz? Berapa Pak Ustaz? Ada memang nggak bagiannya tuh badang hamil? Karena saya termasuk juga Pak Ustaz. Lembaga zakat di masjid Pak, resmi? Iya Pak, di masjid. Jadi masyarakat berzakat semua di masjid Pak. Jadi kita bagikan. Ada memang nggak bagiannya untuk Pak orang hamil. Baik, kita akan simak jawabannya Bapak. Iya Pak Ustaz. Silakan. Ya. Dengan perundang-undangan zakat yang sudah dikeluarkan di negara kita, maka amil yang ada di masjid, di yayasan tidak boleh lagi berstatus sebagai amil. Mereka dibatalkan status amilnya oleh negara berdasarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga demikian batal dan mereka harus berafiliasi dengan lembaga yang resmi. Bisa jadi lembaga amil zakat yang bukan Basnas. Kalau tidak ada, alhamdulillah di setiap desa kelurahan di negara kita ada, di sana ada kantor agama, ada Basnas. Bisa berafiliasi dengan mereka, bekerja sama, kemudian di sanalah disepakati dengan pihak Basnas berapa untuk amil yang ada di masjid tersebut. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair, demikian Bapak ya, solusi dan petunjuk juga nasihat yang disampaikan oleh Ustadz, semoga bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman di DKM dan masjid di sana Pak. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543 bagi Anda yang baru bergabung dalam bab wakaf. Baik, kita angkat kembali. Halo. Kita berikan kesempatan kembali masih via. Silakan, sudah masuk. Nah. Iya, silakan akhi. Dengan Abu Ali ini. Baik, silakan Abu Ali pertanyaannya. Jadi saya mau nanya tentang hak waris. Nah. Ada adik ipar saya meninggal tahun 2024. Namanya? Namanya siapa? Namanya Ridwan. Nah. Kemudian meninggalkan istri 1, anak 4, laki-laki 1, kemudian perempuannya 3. Pada tahun 2025
anak yang kelimanya lahir, Pak Ustadz. Anak dia juga, bukan? Anak dia juga. Jadi pasti ketika meninggal istrinya sedang hamil. Dia tadi wafat 2021. 2024 lah meninggalnya. 2024. Tadi dengar 2021. Iya. Kemudian ketika meninggalkan ada ibunya dan masih ada bapaknya. Cuman posisinya keduanya sudah berpisah. Nah, saya yang berpisah siapa? Bapak ibunya. Bapak ibu berpisah kan statusnya masih bapak ibu? Iya, itu kan maksudnya saya infokan. Maksudnya gini, bagaimana cara menghitung harta warisnya Pak Ustadz untuk anak-anaknya beliau yang ditinggalkan? Anak yang kelimanya laki perempuan? Perempuan Pak Ustadz. Berarti anak laki-lakinya berapa? 3, perempuan 2? Anak laki-lakinya 1 di tengah. Anak perempuannya berarti total 4. 4, ya. Untuk istrinya 1/8. Ayah ibunya masing-masing 1/6. Sisanya untuk anak. Oh gitu Pak. Ya, 1/8 dengan 6, 24 KPK-nya. Nah. Berarti untuk istri 3/24. Ayah ibu masing-masing 4/24. 4 tambah 4 tambah 3, 11. Sisa 13. 13 dibagikan kepada anak 1 laki-laki, 4 perempuan. Ya. Berarti dibagi laki 2 tambah 4, 6. 13 dibagi 6 ada pecahan, maka agar KPK disatuin semuanya, 6 dikalikan ke masing-masing. 6 dikali 24 sama dengan 120 sudah. 144. Ya. Ya. 144. Maka semua harta dibagi 144 bagian. Hak istri tadi 3/24 dikali 6. Berarti 18/144. Hak ayah ibu masing-masing 4/24 dikali 6. Masing-masing 24/144. Hak anak laki-laki 2 bagian dari 13 kali 2 berarti 26/144. Hak masing-masing anak perempuan 13/144. Sudah jelas Bapak? Ya. Antum catat. Kalau enggak rekamannya ada. Nah, Kita nanti lihat. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Oh iya, jazakallah khair, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami angkat beberapa pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika wakaf tanah untuk pembangunan masjid dijual karena tidak ada yang mau membangunnya karena faktor lokasi, kemudian hasil penjualan tanah disumbangkan untuk pembangunan masjid lain, Ustaz? Boleh. Masya Allah. Dan nilai pahalanya tetap berjalan. Tetap. Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian. Dan ini sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Mungkin bisa dilihat rekamannya. Sahih. Demikian Bapak yang bertanya. Jazakallah khair. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustaz di luar tema. Teman saya mendapatkan pesanan dari suatu tempat untuk menyediakan minuman dalam jumlah yang cukup besar dan dibagikan secara gratis. Dan teman saya tersebut berencana untuk menyisihkan sebagian keuntungan diberikan kepada pengelola tempat tersebut dengan memberikan makanan atau mengajak para pengelola untuk makan di suatu tempat. Apakah hal tersebut boleh dilakukan, Ustaz? Ulangi. Teman saya mendapatkan pesanan dari suatu tempat untuk menyediakan minuman dalam jumlah yang cukup besar untuk diberikan secara gratis. Dan teman saya tersebut berencana untuk menyisihkan sebagian keuntungan diberikan kepada pengelola tempat tersebut. Tempat yang pesan tadi. Iya, Ustaz. Dengan memberikan makan atau mengajak para pengelola untuk makan di suatu tempat. Tidak boleh. Bagian dari riswah. Kalau dia dapat minum gratis, tidak ada masalah sama seperti yang lain. Masya Allah. Sahih. Demikian akhi, barakallahu fiik.
Pertanyaan saya kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mewakafkan kepada zuriyah, kepada anak keturunan, Ustaz, apakah ada batasan atau sepanjang anak keturunan itu memiliki anak keturunan berikutnya? Ya, selagi tergantung. Kalau Anda mengatakan anak keturunan saya, lebih baik bahasa Indonesia daripada dzurriyyah itu. Nah, Ya, kalau dalam bahasa Arab anak laki-laki, Masya Allah, sahih. garisnya laki-laki. Kalau Anda katakan anak keturunan saya dari jalur laki-laki atau perempuan, ya, terus dia turun ke bawah, terus turun. Selagi masih ada anak keturunan Anda. Kalau Anda ikrarkan untuk anak keturunan saya dari laki-laki, berarti jalur laki-laki. Nah, Ya. Masya Allah. Terus mereka dapat sampai ke bawah, sampai kapan? Sampai hari kiamat mungkin. Allah Akbar. Allah. Nah, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Cukup. Cukup, baik. Jazakallah khair. Demikian beberapa pertanyaan yang bisa kami angkat di kesempatan pagi ini, dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam kajian kita, silakan Ustaz. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah menyediakan amal soleh untuk kita berbeda-beda posnya. Ada yang melalui ibadah mahdhah, ada yang melalui harta. Di antara melalui harta adalah bentuknya wakaf, selain sedekah, hibah, dan lain-lainnya. Adalah dalam bentuk wakaf. Maka agar pahalanya terus mengalir dengan sebanyak-banyaknya dan bermanfaat bagi para termaslahat wakaf, pelajari tentang aturannya agar Anda tidak menyesal nantinya atau keturunan Anda tidak menyesal. Ya, Anda wakafkan untuk kaum muslimin, Anda wakafkan untuk umpamanya kegiatan dakwah, sedangkan tidak Anda ikutkan anak keturunan Anda. Ternyata nanti di level generasi kedua, ketiga, kondisi mereka berbeda, sangat membutuhkan. Sehingga dikhawatirkan nanti malah mereka, kalau mereka sebagai nazir, kemungkinan saja imannya lemah, itu wakaf tidak mereka amanahkan sesuai dengan yang disampaikan. Maka pelajari agar bermanfaat bagi Anda dan kaum muslimin, dan bermanfaat bagi keturunan Anda semuanya. Wabillahi taufiq. Wa jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV yang memerhati Roja di mana saja berada. Kesimpulan kajian yang disampaikan oleh Ustaz menutup pembahasan kita pagi ini, dan alhamdulillah kita telah menuntaskan bab wakaf dalam beberapa pertemuan, dan silakan disimak kembali ketentuan-ketentuan dan ketetapan syariat dalam bab wakaf yang mungkin bisa bermanfaat juga bagi ikhwah dan pemerhati Roja yang berniat untuk mewakafkan harta yang dimilikinya. Dan kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, dan sedikit semoga bermanfaat. Demikian, dan kami akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه
سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون